Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Pak Dedi, sebetulnya kalau Pak Dedi datang ke Siti Winangun ini datang ke orang tua. Karena Purwakarta dulu ini Pak Dedi kalau nggak ada pesta kembang api Pak cek 1 2. Kenapa saya katakan ke rumah orang tua? Karena sejarah daripada Gerabah Purwakarta adalah urban dari Siti Winangun. Siti Winangun ini nama dari Siti dan Winangun. Siti itu tanah, Winangun itu yang dibangun. Maka hasil sebuah seni. Dari abad 12 Pak, 1222 di sini sudah ada padukuhan dan dikembangkan turun temurun. Maka ada 3 warisan leluhur kami. Yang pertama Al-Quran Pak. Al-Quran ini masih dirawat dengan baik. Yang kedua adalah Masjid Keramat, dan yang ketiga adalah gerabah atau ekonomi kreatif yang turun temurun diwariskan oleh anak cucunya sampai sekarang. Kemudian gerabah Siti Winangun ini kita kembangkan, salah satunya adalah dengan acara festival ini baru tahun yang kedua, dengan harapan bisa menjalin link-link. Salah satunya terima kasih kepada Pak Gandhi sebagai ketua forum bisnis yang selalu support terus, selalu membantu kami dalam pengembangan. Yang pertama bahwa Purwakarta itu ada tempat namanya Paleret. Sekarang bilangnya Pleret, tapi Paleret. Ada kalimat sederhana yang biasa digunakan yaitu ceng-celengan Paleret. Yaitu sebuah tradisi masyarakat di sana untuk membuat gerabah. Orang bilang hari ini keramik, saya setuju kalimatnya gerabah. Dan saya dari dulu mempelajari dari mana mereka belajar. Saya mendapatkan satu hal, mereka belajar di Cirebon. Nah, tapi ada satu gang lagi namanya itu Kampung Keramik. Kalau Kampung Keramik murni itu kebanyakan urban dari Cirebon. Bikinnya mereka rata-rata bikin coet, orang bilang cobek, bikin coet, bikin gentong. Nah, itu yang Kampung Keramik dan masih persis tradisinya sama dengan yang tadi. Dan itu hampir semuanya urban dari Cirebon, mungkin urban dari Siti Winangun. Nah, ini urbannya. Kemudian apa sih kelemahan kita dalam mengembangkan iconic identity culture, identity kebudayaan kita? Kita beda dengan Bali, beda dengan Jogja. Kalau Bali itu hidup itu satu kesatuan. Hidup itu satu kesatuan. Agama, tradisi adalah sama. Tradisi adalah agama, agama adalah tradisi. Kemudian mereka kan penganut ajaran, kalau orang Sunda bilangnya papat kalimat pancer, yaitu persenyawaan manusia dengan tanah, air, udara, dan matahari. Sehingga seluruh karakter hidupnya dibasickan pada itu, dan kemudian masuk dalam sistem tata kelola pemerintahannya. Sehingga di setiap desa itu ada para pemangku adat. Nah, pemangku adat inilah yang merumuskan pembangunan secara bersama, sehingga disepakatilah desain arsitektur rumah Bali seperti apa, pagar Bali seperti apa, kemudian tata ruangnya seperti apa, furenya seperti apa, bajunya seperti apa, bahasanya seperti apa. Satu kesatuan nilai. Karena satu kesatuan nilai, maka dia manunggal, terjadi persenyawaan, walaupun kesininya terlalu banyak intervensi kapitalisme yang merusak tatanan. Nah, apa dalam setiap tahun upacara apa? Satu kesatuan nilai begini nanti akan melahirkan kekuatan spiritual, yaitu daya magnetik, orang bilang daya magis, yang membuat orang untuk datang. Ketika datang itu sudah tertata lingkungannya, sawahnya tertata, umbul-umbulnya terbentuk, gang-gang gapuranya tertata, tradisi masyarakatnya terbangun, passionnya juga kelihatan terbangun.
itu secara otomatis di era vlogger seperti sekarang akan dengan mudah di vlog untuk orang datang. Karena saya perhatikan keramik yang gerabah yang ditampilkan dari sini sebenarnya diminati oleh orang luar negeri. Antropologi kebudayaan, dia tidak ngerti sejarah, dia tidak paham situs. Jangankan pemimpinnya, kepala pariwisatanya kadang nggak ngerti. Akibatnya salah kelola. Saya melihat pagar-pagar di Cirebon, saya itu dulu waktu Bupati Purwakarta merenung 1 bulan pengen punya pagar, pengen punya gapura. Lahirlah Gapura Tritangtu di Buana. 3 yang menentukan Rama Resi Prabu itu dalam 3 kelengkung yang membentuk wujud Semar ketika digabungkan. Itu lama saya saking pengen punya identitas. Kenapa? Karena waktu itu Purwakarta nggak punya sejarah peradaban kerajaan. Dibangun sehingga pakai kemudian saya mengambil tema wayang menjadi bentuk menong, terbentuk lingkungannya, terbentuk ini cuma satu, sentuhan negara membuat ini menjadi RPJMD daerahnya, membuat ini jadi perdanya, membuat ini menjadi kebijakannya, sehingga harus diambil kebijakan. ASN di Cirebon ya bajunya baju khas Cirebon, anak sekolah Cirebon ya bajunya khas Cirebon, bangunannya khas Cirebon, kemudian pagarnya khas Cirebon, rumahnya khas Cirebon, masjidnya harus bikin standar, semua masjid yang ada di sini khas Cirebon. Kalau sudah seperti itu, saya udah ngomong berulang-ulang, kalau di Cirebon ini bisa merumuskan ini, saya katakan seluruh turisme yang akan ke Jogja semuanya mampir ke Cirebon. Saya udah ngitung, tolnya terbentuk dari Bandung ke sini cuma 1,5 jam, dari Jakarta cuma 2 jam. Ini luar biasa. Tapi kalau ini nggak dirubah ya bablas ke Jogja, bablas ke Solo, sebentar lagi bablas ke Bali, karena nanti terkoneksi tuh jaringan daratnya. Nah ini kan diperlukan orang yang mau mengerti bagaimana ngurus Caruban, bagaimana ngurus Cirebon. Kalau saya sih, nah itu dalam imajinatif saya itu nanti harus ada kompromi kebudayaan. Kompromi kebudayaan itu ada rekonsiliasi kebudayaan. Misalnya, bagaimana nanti rekonsiliasinya antara Galuh Pakuan dengan Cirebon, itu rekonsiliasi kebudayaan. Dibuatlah itu peristiwa dalam setiap tahun. Cerita kamu saya namanya Lembur Pakuan, saya bangga betul itu bisa bikin gapura kayak Gapura Cirebon. Ngelatih pegawai saya itu 1 bulan saya latih agar bisa bikin seperti itu. Kenapa? Karena kita ini punya warisan arsitektur kebudayaan yang sangat luar biasa. Cuman negaranya, para pemimpinnya tidak ngerti, berubah seenak udah, pada akhirnya daerahnya tidak menjadi daerah yang punya identitas, pada akhirnya kita pariwisatanya ketinggalan.